Chelsea tawari Manchester United tukar Garnacho dengan bintang muda. Manchester United ditawari kesempatan untuk merekrut pemain muda Chelsea, Tirique Jorge, dalam negosiasi transfer Alejandro Garnacho. Sebelumnya, kedua klub itu masih belum menemukan kata sepakat dalam proses transfernya. Seperti diketahui, setelah berselisih dengan Ruben Amorim usai final Liga Eropa, masa depan Garnacho tampaknya selalu jauh dari Old Trafford. Pemain internasional Argentina ini telah dikaitkan dengan banyak klub, tetapi ia menolak semuanya, menunggu kepindahannya ke Chelsea terwujud. Garnacho bahkan menolak tawaran dari raksasa Eropa, Bayern Munchen, karena ia hanya mengincar Stamford Bridge. United telah menetapkan harga sekitar 50 juta pounds untuk Garnacho, tetapi Chelsea sejauh ini belum mencapai jumlah tersebut. Mereka dilaporkan telah mencoba merayu United dengan kesepakatan pertukaran pemain, dan dikabarkan hanya mematok harga sekitar 25 juta pounds untuk pemain berusia 21 tahun tersebut. Jurnalis Italia terpercaya, Fabrizio Romano, mengklaim bahwa Tirique Jorge sempat disinggung dalam diskusi mengenai kepindahan Garnacho. Saya yakin 100% bahwa Chelsea berharap kesepakatan Alejandro Garnacho akan terwujud. Sang pemain berharap kesepakatan ini akan terwujud karena ia telah menolak banyak tawaran. Ada beberapa pembicaraan untuk memasukkan Tirique Jorge dalam kesepakatan, tetapi saya diberitahu bahwa opsi ini telah dihentikan beberapa minggu yang lalu. Pemain sayap Inggris itu kini sedang dipertimbangkan oleh Roma. Tirique Jorge telah bermain 26 kali untuk The Blues, mencetak total 3 gol. Pemain berusia 19 tahun itu ia tampil impresif musim lalu, tetapi sejauh ini belum pernah tampil untuk Chelsea musim ini, karena masa depannya tampaknya berada di tempat lain. Diberitakan sebelumnya, Garnacho tidak gentar jika pada akhirnya gagal hengkang ke Stamford Bridge. Ia disebut siap bertahan di Carrington meski tahu dirinya tidak akan masuk rencana Amorim musim depan. Entah dia pindah ke Chelsea, atau tetap di United tanpa bermain, Garnacho tidak takut dengan situasi itu, ungkap Romano. Sikap keras kepala ini justru dinilai bisa merusak karirnya sendiri. Amorim secara terbuka menegaskan bahwa Garnacho lebih baik berdoa agar ada klub yang bersedia menampungnya. Sang pelatih jelas ingin segera menyingkirkan pemain berusia 21 tahun itu, bukan mempertahankannya sebagai beban di ruang ganti. Transfer Anthony ke Real Betis, Manchester United akhirnya setuju melepas dengan status pinjaman. Manchester United akhirnya mengambil keputusan mengenai masa depan Anthony. Winger asal Brasil tersebut dipastikan tidak akan melanjutkan kiprahnya bersama Setan Merah. Anthony akan kembali memperkuat Real Betis dengan status pinjaman untuk 1 musim. Kepastian ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Musim lalu, Anthony berhasil menemukan kembali performa terbaiknya ketika dipinjamkan ke Betis pada paruh kedua musim 2024-2025. Bersama tim racikan Manuel Pellegrini, pemain berusia 25 tahun itu tampil gemilang dengan torehan 9 gol, dan 5 assist dari 26 pertandingan. Kontribusinya bahkan membawa Los Verdi Blancos menembus final UEFA Conference League. Meski tampil apik, United tidak lagi memasukkan Anthony ke dalam rencana jangka panjang klub, khususnya di bawah kendali Ruben Amorim. Kondisi tersebut membuat pintu kembali ke Betis menjadi pilihan paling masuk akal bagi ex-bintang Ajax itu. Laporan The Telegraph menyebutkan bahwa United dan Betis telah mencapai prinsip kesepakatan pada awal pekan ini setelah melalui pembicaraan yang intens. Anthony akan dikembalikan dipinjamkan selama semusim penuh, dengan kemungkinan kontrak itu bisa berkembang menjadi transfer permanen di masa mendatang. Kesepakatan ini sekaligus menutup peluang klub lain yang sebelumnya berminat mendatangkan Anthony. Fenerbahce, Bayer Leverkusen, hingga beberapa tim Liga Pro Saudi sempat disebut-sebut sebagai peminatnya. Fenerbahce bahkan dikabarkan siap tebus Anthony dengan banderol 45 juta euro. Namun, sang winger lebih memilih bertahan di Spanyol, terutama karena merasa nyaman bekerja sama dengan Pellegrini serta percaya dengan proyek jangka panjang Betis. Real Betis sejak awal memang tidak menyembunyikan niat mereka untuk mempertahankan Anthony. Direktur olahraga klub, Manu Fajardo, bahkan secara terbuka menunjukkan optimisme mengenai masa depan sang winger. Setiap hari yang berlalu memungkinkan kami untuk memimpikannya di sini, ujar Fajardo bulan lalu. Jika Anthony ada di sini, itu karena statistiknya terus bertambah. Yang terpenting adalah keberlangsungan klub. Kami tidak bisa melakukan hal yang gila-gilaan, tegas Fajardo.
Transfer Rasmus Højlund dari MU ke Napoli bisa terrealisasi. Napoli semakin mendekat untuk merekrut striker Manchester United, Rasmus Højlund, dengan optimisme tinggi bahwa proses transfer ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Kabar terbaru menyebutkan, pihak klub sudah mendapatkan lampu hijau dari pemain asal Denmark tersebut, yang tertarik bergabung karena peluang tampil di Liga Champions. Menurut laporan Darmes Set, Vic Varange, dan Gianluca Di Marzio dari Sky Sports News, negosiasi antara Napoli dan Manchester United kini berada di tahap akhir. Kedua klub disebut sedang membahas rincian kesepakatan, termasuk klausul yang mengatur kepindahan permanen Højlund. Nilai transfer yang dibicarakan mencapai 40 juta pound. Napoli dikabarkan siap memenuhi angka tersebut melalui mekanisme kewajiban beli, yang akan bergantung pada pencapaian tertentu, seperti jumlah penampilan, gol, dan partisipasi di Liga Champions. Rasmus Højlund dikabarkan memberikan sinyal positif kepada Napoli untuk bergabung, menegaskan ketertarikannya bermain di Liga Champions. Prospek bermain di Liga Champions menjadi faktor penting bagi Højlund, sebut laporan Sky Sports News. Keputusan ini membuat posisi Napoli semakin kuat dalam negosiasi, mengingat Manchester United ingin memastikan pemain bersedia pindah. Lampu hijau dari sang pemain memungkinkan klub Italia itu memprioritaskan pembicaraan dengan pihak MU. Meski begitu, semua pihak masih harus menuntaskan rincian kontrak, termasuk klausul performa yang akan memengaruhi kewajiban beli secara permanen. Kesepakatan ini diharapkan rampung dalam beberapa hari ke depan. Manchester United dan Højlund menekankan pentingnya elemen permanen dalam transfer ini, dengan nilai 40 juta pound sebagai patokan. Napoli diyakini siap memenuhi nilai tersebut melalui kewajiban beli yang disesuaikan dengan performa pemain. Klausul ini mencakup jumlah penampilan, gol, dan kualifikasi Liga Champions yang harus dicapai Højlund. United ingin memastikan semua persyaratan ini realistis dan dapat dicapai sebelum kesepakatan final disetujui. Jika seluruh syarat terpenuhi, Højlund diprediksi akan segera merapat ke Napoli, menambah opsi lini depan klub Serie A tersebut, yang tengah mencari striker potensial untuk bersaing di level tertinggi Eropa. Start Manchester United di Premier League sejauh ini tidak meyakinkan. Meski demikian, manajer MU Ruben Amorim percaya situasi akan berubah. MU hanya dapat hasil seri saat tandang ke markas Fulham di pekan kedua Premier League 2025/2026, bermain di Craven Cottage, Minggu, tanggal 24 Agustus tahun 2025, malam WIB, Setan Merah imbang 1-1 dengan tuan rumah. Itu berarti MU belum pernah menang di Premier League sejauh ini. Pada pekan pertama, Bruno Fernandes DKK dikalahkan Arsenal dengan skor 0-1. Tidak cuma belum menang, MU juga kesulitan mencetak gol. Sejauh ini, satu-satunya gol MU lahir dari bunuh diri pemain lawan. Meski demikian, Amorim tetap percaya diri MU akan bisa meraih banyak kemenangan. "Kami hanya ingin menang," ujar Amorim kepada Sky Sports. "Pada pemain tahu mereka main di klub di mana mereka harus tampil lebih baik. Hari ini mereka bekerja begitu keras dan sepanjang pekan dalam latihan. Saya sangat percaya diri kami akan meraih banyak kemenangan," kata Amorim. MU terbenam di peringkat ke-16 klasemen Liga Inggris dengan 1 poin. Mereka selanjutnya akan menjamu Burnley pada Sabtu, tanggal 30 Agustus tahun 2025, malam WIB.